Halo, selamat malam Sobat Mentas. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di seri ke-23 dari Mentas. Mentas ini adalah mentoring tuntas. Mentoring tuntasnya sama siapa nih? Sama salah satu yang hadir tahun lalu, di bulan Juni tahun lalu. Siapa itu? Kita lihat ya. Tapi sebelum kita lihat itu, kita jawabin atau kita tayangin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kondisi dadanya lapang alias tentram dan juga dalam sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, Rinis Bambang malam juga. Nah, ini dari Sirik di Bandung. Menurut Bapak seberapa penting grand opening untuk bisa menarik minat pembeli? Atau grand opening hanya sekedar untuk membangun brand awareness saja? Minta masukan Bapak. Oke. Brand opening atau grand launching atau apapun gitu ya. Alasan kita untuk membuat event yang di dalam event itu ada kemungkinan kita melakukan postingan, itu bagus banget. Artinya apa? Selalu ada alasan untuk bikin berita. Berita di sosmed, berita di tempat lainnya. Jadi grand launching, kalau satu udah tuh terus gak ada aktivitas lain, mendingan banyak event kecil-kecil aja. Soft launching, atau promo A, promo B, promo C, atau undang siapa, talk show dan seterusnya. Itu lebih bagus daripada hanya satu event yang besar. Jadi intinya adalah selalu bikin alasan untuk membuat event atau acara. Karena apa? Dari acara kita bisa memberitakan. Gitu kira-kira. Jadi event organizer itu penting banget. Ya, penting banget. Kalau kita mau jadi event organizer sendiri bisa nggak? Bisa. Nggak harus sama IO lain. Kita ya sendiri aja. Yang penting selalu ada acara. Acaranya harus offline atau online bisa juga. Bisa dua-duanya. Bisa hybrid juga. Ya, jadi intinya adalah lakukan segala macam alasan untuk acara untuk kita bisa memberitakan sesuatu. Ya, ada orang datang, itu kita bisa beritakan. Ada makanan menu baru, kita bisa beritakan. Ada produk baru atau jasa baru, kita bisa beritakan. Ada Father's Day, Mother's Day, Auntie's Day, Uncle's Day, Child Day, Secretary's Day, Boss Day. Apa aja pokoknya. Belajar dari Amerika. Amerika tuh mungkin setiap bulan ada tuh kali apa day gitu ya. Hari ini, hari itu. Hari peringatan anak sedunia nasional, kita bikin. Hari bapak sedunia, gitu. Hari olahragawan sedunia, atau apa aja kita bisa bikin event. Ya, intinya event itu bisa menyampaikan produk atau jasa kita, dan dengan itu kita bisa memberitakannya. Mudah-mudahan membantu Sidik. Muhammad Sidik. Oke, Aldi Aprilian, halo juga. Nah, terus siapa sih yang mau hadir nih? Yang mau hadir nih, tuh, coba kelihatan nggak? Bu Ani Kurniasih, panggilannya Bu Ania ya. Oke, Bu Ania Flores Cake, betul.
Oke, kita undang ya, biar nggak lama-lama. Lanjut. Oke. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullah, Mbak Ania. Kok mukanya cuman kelihatan separoh? Nah, itu dia. Lebih baik. Oke. Mau lebih naikkan dikit? Tuh, tuh. Ya, Biar pas. atau Udah ya, pas ya. Oke, terakhir ketemu tanggal, ayo tanggal berapa ayo? Terakhir ketemu 22 Juni 2021. ya, Udah setahun lebih ya. setahun Udah yang setahun lalu. lebih. Oke, seperti biasa di acara Mentas, sebelum kita perkenalan sedikit ya, untuk bukan perkenalan lagi sebenarnya ya, karena ini udah kedua kali datangnya. Kita cerita sedikit mengenai Mentas. Apa sih Mentas alias mentoring tuntas, dan kenapa itu saya pandang perlu. Nah, dulu waktu di 22 Juni Mbak Ania datang itu ada berdua ya, kalau nggak salah berdua ya. Dua dengan kalau nggak salah kopi dari Lamongan. Kopi, Oke. kopi dari Nah, Lamongan. Saya lupa namanya juga. nah, tujuan utamanya ngobras itu sebenarnya adalah mempromosikan usaha masing-masing. Dan ada sedikit gitu ya tanya jawab. Nah, tetapi karena sedikit tanya jawab, nggak terpenuhi itu kebutuhan diskusi mentoring, itu nggak terpenuhi. Nah, sekarang saya adain acara mentas ini supaya yang pernah muncul di ngobras, udah itu terus usahanya tumbuh terus. Nah, ini kalau udah tumbuh terus di 3 periode terakhir, itu artinya apa? Artinya usahanya tumbuh. Ada kenaikan Minimal, signifikan. ya minimal omsetnya naik. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, cek 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 cek. Kasih selamat ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya gimana sih caranya muncul di Mentas, bisa masuk ngobras dulu, udah itu terus usahanya berkembang, 3 periode terakhir naik terus, dipanggil lagi ke Mentas untuk mentoring lebih tuntas. Nah, jadi gitu kira-kira ya objektif acaranya. Nah, kita supaya teman-teman ingat dulu Mbak Ania usahanya apa ya gitu ya. Nah, sekarang kita sedikit aja brief, mau promosi boleh, terus habis itu kita bicara mengenai usahanya. Baik, Silahkan. perkenalkan, nama saya Ani Kurniasi, biasa dipanggil Bu Ania. Saya berasal dari Jonggol. Jonggol itu di wilayah Bogor Timur. Wilayahnya di Bogor Timur, Kecamatan Jonggol. Nah, usaha saya bolu nangka dan aneka cake dekorasi. Waktu saya diundang dulu itu baru bolu nangka, Pak, tapi sekarang udah berkembang dengan bolu-bolu yang lainnya. Wah, keren. Untuk bolu nangka sendiri, buah nangkanya berasal dari petani di seputaran wilayah Jonggol. Gitu. Terus untuk penjualannya saat ini di 3 bulan saat ini itu mengalami kenaikan yang alhamdulillah sih lumayan gitu. Karena memang pandemi kan sudah berakhir, bisa dibilang berakhir ya. Jadi karena ini kuenya kan kue oleh-oleh, jadi banyak orang yang bepergian seperti itu. Jadi itu juga berpengaruh dengan penjualan dari balu nangka sendiri dan kue-kue saya yang lain. Seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suara saya kedengeran? Kedengeran? Kedengeran. Oke. Wah,
keren. Ya, sebenarnya pandemi itu betul udah dikatakan mereda gitu, tapi memang kita tetap harus hati-hati ya. Iya, Saya tetap. baru baru hari ini negatif. Jadi saya udah 2 kali tuh positif. Masya Jadi Allah. Tapi jadi memang harus hati-hati. Jadi anak-anak saya yang minggu lalu kena duluan positif, habis itu sayanya ikutan juga positif. Tapi alhamdulillah hari ini udah negatif. hmm, Gitu. Oke, nah jadi apalagi eh, berjualan. jadi Iya, Bang Indra, mulai dari bulan April itu kan masuk bulan puasa ya. Pas bulan puasa itu penjualan tuh sudah mulai bagus gitu karena kan sudah mulai banyak orang mudik. Jadi bolu nangka dan kue-kue yang lain itu ya ini apa untuk oleh-oleh itu banyak yang pesan gitu. Penjualan tuh naik gitu. Terus kemudian Juni, April, kemudian Mei juga ada kenaikan. Kemudian bulan Juni itu kan banyak yang orang liburan, liburan sekolah, liburan iya. sekolah. Nah, Tuh, kalau iya, mau itu lihat, IG saya. Iya, IG saya. ya, ya ini maksudnya floris cake ini. Jadi memang bentuk makaranya. Kalau ini buat ini ya, buat buat Bolu kembangannya. nangka. Iya, bolu nangka. Itu selain saya jual bolu nangka juga cake yang dekorasi tadi tuh Pak, yang Bang Indra yang cake yang lain itu yang cake dekorasi itu. Iya, iya. Oke. Ini ready. Bolu nangka cempedak tuh. Oke. Yang saya ingat betul itu adalah kreasi. Kreasi kayak gini Iya, nih. Tuh. iya. Nah, oke. Mantap. Keren, keren. Oke, jadi hmm, yang saya mau tanya nih ya, Iya. selain selain karena permintaannya meningkat gitu, kira-kira ada hal lain yang dilakukan berbeda nggak di 3 bulan terakhir ini sehingga omsetnya naik supaya teman-teman Ini juga tahu. gencarin jualan di online, gencarin jualan di online. Kan banyak tuh kayak pelatihan-pelatihan penjualan di digital online itu kan. Nah, itu saya ngikutin terus gitu, gabung-gabung di marketplace itu salah satunya. Kemudian juga tetap dari mulut ke mulut juga Oke, gencar jadi di WA. Di WA itu harus harus rajin ya di WA itu. Di WA, kemudian di Facebook juga, di IG juga. Pokoknya inilah sosmed tuh bener-bener kita bener-bener kita manfaatin gitu. Nggak usah oke. malu bikin konten-konten, nggak usah malu. Yang penting dagangan laku. Bener. Oke, nah kalau jadi yang bisa saya tangkap nih ya, jadi penjualan naik itu satu lebih gencar lagi menyebarkan informasi di sosial media dan di WA, betul ya? Betul. Sosial medianya pakai apa? Instagram? Instagram, kemudian di WA, Facebook aktif saya di Facebook. Kemudian ada di Shopee, ada kalau yang di Tokopedia dipegang sama reseller, ada Oke. dan ada Udah outlet, ada apa? outlet di Namanya? rumah, outlet, Oke. ya outlet. Nah, penjualan terbesar itu kalau dari segi persentase itu paling banyak dari mana? Dari bolu nangka, bolu nangka, bolu nangka Pak.
Kalau kayak yang cake dekorasi itu kan pesanan, tapi alhamdulillah sih setiap hari selalu ada. Kalau yang ready, kue ready setiap hari itu baru nangka. Nah, kebetulan kan saat ini musimnya nangka, saya bikin nangka. Kalau pas musim cempedak, saya bikin cempedak dan nangka gitu. Nah, pas 3 bulan terakhir ini nangka. Itu setiap hari saya ready. Kalau yang seperti cake dekor itu pesanan, tapi setiap hari selalu ada. Sehari itu bisa Hmm, ada 5 kayak gitu. oke oke. Iya, iya. Jadi yang sering kali saya sampaikan kepada teman-teman itu kalau contohnya ujungnya di sini, ujungnya kita ingin omset naik, artinya apa? Transaksinya juga harus naik. Ya, kalau omset naik, transaksi naik. Tapi transaksi ini ada langkah-langkah sebelumnya. Ya, ada langkah misalnya ada promosinya, ada kolaborasinya, terus ada aksinya, terus ada komunikasinya, terus ada penyebaran informasinya. Ya, jadi kalau mau transaksinya naik, penyebaran informasinya juga harus naik. Naik. Harus Ya, aktif. baru ya baru ini naik ya. Kalau ini naik, ini juga naik gitu. Tapi kalau misalnya ini mau naik, ininya informasinya nggak malah dikecilin gitu, ya omsetnya nggak akan tumbuh. Nggak boleh males, intinya nggak boleh males. Betul, betul. Kalau males, mending apa? Nanam jagung aja kali ya. Karena nanti berbuah sendiri. Oke, keren ya barusan ceritanya. Nah, sekarang tiba saatnya di mana Bu Ania tanya apa aja ke saya. Pokoknya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya bilang, tanya sama Coach Wulan. Saya sudah menyiapkan pertanyaan nih, Bang Indra. Oke, Eh, silakan. Biar sukses bisa berdiri, nggak apa-apa ya kita punya impian setinggi langit, punya impian Lu tinggi. kira-kira impian itu bayar enggak? Nggak bayar. Nah, ya wes. Jadi silahkan bermimpi sepol mungkin, think Eh, small. Kiat sukses bisa berdiri sejajar dengan produk serupa yang sudah lama dikenal dan harga kompetitif itu bagaimana caranya? Nah, Dan itu kan mas saya itu kan oleh-oleh tuh, oleh-oleh jonggol, walaupun masih jonggol ya, bolu nangka gitu. Dan di Bogor itu kan ada yang sudah jalan duluan dan sudah sangat besar, lapis talas Bogor itu loh. iya, Bagaimana cara saya bisa berdiri sejajar dengan mereka, sedangkan saya itu kan masih apa ya, masih UKM, masih dengan modal yang segini gitu. oke. Sekarang sekarang Bu Ania yang kerja berapa orang? dua Dua. dua Oke. orang, Kalau tiga saya. yang tadi yang disebut, oke. Kalau yang tadi disebut oleh-olehku, terus yang Tales Tales di Bogor itu, pernah nggak jalan-jalan ke outletnya? Pernah beli produknya juga, mengamati gitu, dan berimajinasi suatu saat bisa besar seperti mereka. Oke. Nah, hitungan paling gampang ini kasat matanya aja ya, nggak usah ngitung omset. Yang kerja di sana berapa orang, yang kerja di kita berapa orang. Berarti Langit dan bumi, Bang Indra. tinggal Langit dan dikali bumi itu aja, tinggal dikali. Misalnya kita masih 2 orang gitu ya. Udah itu, kemudian di sana ada 10 orang. Berarti mereka
kira-kira nih jualannya sekitar 5 kali lipat. Ya, jadi sesederhana itu kalau mau ngitung minimal ya, minimal 5 kali lipat. Nah, jadi untuk bisa sampai ke sana itu nggak bisa, kalau kata orang Tuban itu apa? Nggak bisa sakdek saknyet. Ya betul. Jadi perlu waktu, ya perlu waktu. Satu, produknya mungkin udah sejajar, sama, rasanya, kualitasnya sama. Tapi misalnya contoh, kalau biasanya kalau yang di usaha mikro dan kecil, kalau bikin 10 itu sama rasanya. Bikin 50 sama. Tapi begitu bikin 100 itu mulai beda-beda rasanya. Bikin 200, bikin 300, 500 itu rasanya udah beda. Nah, ini yang kita harus jalani perlahan, gimana caranya menemukan suatu pola bahwa kalau dibesarkan jumlah yang kita produksi setiap harinya, rasanya sama aja, kualitasnya sama aja. Harus sama. Ya, jadi itu dulu. Kenapa? Karena soal makanan itu kuncinya ada di dapur kan? Ya, Quality kuncinya di control. dapur. Betul. Nah, udah itu yang berikutnya yang patut diperhatikan itu adalah kita bisa nggak jualnya. Nah, itu PR Misalnya, nih banget. PR. bisa, betul. Jadi jualan atau transaksi lah ya. Saya bikin transaksi. Transaksi kalau mau tinggi itu harus ada berapa besar informasi yang kita sampaikan kepada orang banyak. Ya. Misalnya contoh nih, sederhana, contoh aja. Sehari di WA kita bisa ngirim berapa? Koania bisa ngirim berapa? Berapa WA sehari? Eh, saya nggak pakai ini ya, nggak pakai broadcast kan. Saya nggak pernah pakai broadcast, hanya status aja itu yang lihat itu sekitar berapa ya? 400-an kayaknya. 400-an lah. Oke, 400 atau 500-an segitu. sekarang kita eksperimen ya, kita eksperimen. Nanti seminggu 2 minggu ke depan setelah ini itu taruh di status satu. Saya catat ya, sebentar saya catat. Gak apa-apa, stok. Udah ada. Bolpennya udah Ya, ada belum? sudah disiapkan. Sudah disiapkan nih. Oke. Hmm, Oke. Selain Ya. di status, itu tiap hari kan yang lihat misalnya 400 ya. Bisa nggak dilihat siapa yang ngelihat? Eh, hafal sih beberapa, tapi tidak semua. Oke. Beberapa yang hafal itu tahu ingat gitu, tapi yang lain sih banyak kan nggak ingat, nggak tahu itu siapa gitu. Hmm. Jadi di status, kalau Hmm. dinyalain statusnya yang ngelihat siapa aja itu bisa kelihatan. Mm-mm. Iya, bisa Ya, kelihatan. bisa kelihatan. Nah, yang ngelihat itu nggak usah semuanya, misalnya 400, nggak usah 400-400-nya. Kira-kira 50 orang aja dari situ, itu di WA pribadi. Halo Mbak Ayu, halo Mbak Popi, halo Jeng, gitu ya. Disapa, disapa. Betul. Disapa tapi sebut nama, jangan Bapak Ibu. Apa disebut nama? Oke, saya catat nih. Ya, disebut nama. Hmm. Makasih ya, makasih udah melihat statusku mengenai ini. Nah, kebetulan saya mau kasih informasi hari ini kita sampai jam sekian ada promo khusus. Harganya sekian gitu. Kalau beli 2 sekian gitu.
kalau misalnya mau coba varian baru, itu ada juga khusus buat Mbak gitu. Oh, jadi Jadi dibikin kayak spesial gitu ya, Bang iya, Indra? iya, Keren. nggak usah 400-400-nya 50, atau nggak usah 50, 20 aja. Namanya juga kan kita uji coba 20. Coba lihat deh yang dari 20 yang disapa itu dia beli nggak? Ya, beli nggak? Jadi istilahnya di wongke gitu ya, di wongke gitu, terus mereka disapa secara personal pribadi. Nah, apalagi kalau mereka punya mbak mbak punya ini, punya mbaknya punya ini, punya misalnya data mereka, oh hari jadi gitu ya, oh anaknya Oh, ulang tahun, suka tuh oh suka iya, kasih. Oh iya. iya, Saya juga ya. atau mereka lagi khusus gitu ya, ada acara pernikahan atau ada doa bersama atau apapun gitu ya. Perhatian kecil. Iya, perhatian. Nah, itu coba ditambahin. Jadi itu itu akan menambah engagement sebutannya. Bahasa sosmednya itu engagement. Apa engagement itu keterlibatan atau keterikatan ya dengan Keterikatan mereka. emosional. Iya. Soalnya kalau misalnya kalau orang ngirim ke saya, halo Bapak Ibu, ini ada informasi A, B, C, D, E, F, G, saya bacanya mungkin sepintas. Bahkan mungkin nggak saya baca. Tapi kalau dibilang, nama saya disebut, halo Mas Indra, Bang Indra, gimana? Nah, saya lihat ini siapa yang ngirim, gitu. Terus dipikirin. Nah, terus nggak melulu harus nawarin. Ya, cukup informasi seperti tadi. Udah itu terus bisa mendoakan, terus bisa cerita mengenai rencana kita membuat sesuatu yang baru, ya, atau membuat event baru, itu Kan bisa. ya. Ya, jadi intinya adalah hmm, ada alasan buat kita untuk menceritakan sesuatu. Berinteraksi. Iya, jadi dari informasi ada komunikasi, ada interaksi, kemudian baru ada aksi, kolaborasi, transaksi gitu. Jadi itu semua semua tuh. Nah, kembali lagi ke awal pertanyaannya, gimana bisa mencapai mereka? Bisa banget. Produk udah punya, tinggal gimana caranya kita bisa mengakses pasar market kita. Caranya gimana? Kirim lebih banyak lagi informasi. Rajin, rajin bikin iklan di sosmed. Bikin Betul, konten banyak ya. iya, bikin iklan, bikin video singkat, bikin postingan-postingan yang relevan, bisa lucu, bisa bisa menggugah, bisa membuat orang senang dan seterusnya. Ya, jadi itu salah satu yang bisa dicoba. Nah, ujungnya adalah kalau nanti permintaannya meningkat, pasti yang kerja juga harus nambah. Kenapa? Karena nggak bisa Jual sendiri ya. nggak bisa cuma 2 orang lagi yang melayani, pasti lebih banyak lagi. Nah, udah itu yang apa yang bisa dikerjain sama Bu Ania. Terus yang bisa dilakukan berikutnya adalah kita berkolaborasi dengan teman lain, misalnya
bundling itu apa? Iya. Dikemas bareng, Iya. dikemas bareng. Misalnya ada orang jualan apa gitu ya, eh, jualan bukan kue tapi jualan tumpeng gitu ya misalnya. Kolaborasi yuk dengan saya kalau tumpeng itu kan hari spesial misalnya. Iya. Saya juga jualan kue buat hari spesial. Jadi kalau tumpeng kan nggak bisa dinyalain lilin misalnya. Nah ini kue saya bisa dinyalain lilin gitu, terus dipotong-potong dibagi-bagi. Jadi melengkapi istilahnya. Jadi produk bundling itu mengemas dengan produk lainnya dari teman-teman sehingga bisa dipromosiin bareng. Iya. Ya, itu salah satu Dan contoh itu kolaborasi. Itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa timbul kreasi-kreasi atau ide-ide lain yang nantinya menimbulkan inovasi-inovasi lain. semangat semangat saya, semakin Masya semangat. Allah. Masya Allah. Oke. Nah, nanti juga bilang membuka. Sekarang udah berapa resellernya? Udah berapa? Reseller sih baru ada limaan, lima. Oke. Ini berarti kalau mau nambah reseller itu juga bisa ningkatin omset. Kenapa? Karena informasi yang tadinya hanya 5 reseller terus tambah jadi 10 reseller, otomatis informasinya juga tambah banyak buat teman-teman yang ada. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit itu untuk memicu ya, memicu untuk Bu Ania bisa berpikir lebih banyak lagi, terus gandeng tangan sama yang lain lebih banyak lagi. Terus kalau misalnya kerjasama sama pengrajin yang bikin kotak-kotak lucu gitu ya, bisa kombinasi. Jadi nggak harus melulu kita yang beli, tapi kombinasi dengan itu. Terus dengan barang-barang lain, healthcare atau kesehatan dan seterusnya itu bisa juga. Gitu kira-kira buatnya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Eh, itu dulu, itu saja dulu. Itu aja. Udah penuh langsung, udah penuh mau langsung dikerjakan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, nah itu kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya gantian nanya. Boleh nggak saya gantian nanya? Boleh silakan. Oke, tapi sebelum saya nanya, silakan kalau mau promosi boleh loh. Banyak kalau mau promosi. Um, Pokoknya lagi habis, tapi ada benar. Oleh-oleh Jonggol, bolu nangka, ya, bisa dipesan lewat di Facebook saya atau di IG saya atau bisa di Tokopedia. Oleh-oleh Jonggol, bolu nangka dan cempedak, atau di Shopee juga bisa. Shopee-nya oleh-oleh bolu nangka jonggol gitu ya. Oke. Terus kalau mau di nomor telepon, kalau mau diketik di sini, kalau mau langsung juga boleh ditulis. Pengiriman Jabodetabek bisa pakai Paxel. 9121. Oke.
Pengiriman bisa se-Jabodetabek gitu ya. Betul ya? Iya, iya. Bisa pakai Paxel yang langsung sampai. Paksel ya, pakai Paksel ya. Oke. Hmm, atau kalau mau ada yang mau pesan wedding cake juga bisa bisa kirim Jabodetabek wedding cake, kemudian kue ulang tahun juga bisa. Oke, kue ulang tahun, wedding cake, pokoknya spesial, Benar-benar acara-acara bisa spesial. di IG saya. Untuk contoh-contohnya bisa lihat di IG saya, Ania Floris Cake. Nah, oke. Nah, sebelum sebelum kita lanjut lagi ke berikutnya, terpikir lagi ada yang mau ditanyakan, diskusikan, dikomentari? Cukup. Oke. Nah, kalau gitu kita ke terakhir aja, ke terakhir, yaitu penutup. Ya, penutup dari Bu Ania. Kalimat penutup apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton sekarang maupun yang nonton nanti rekamannya. Silakan Bu Ania. Untuk teman-teman yang sekarang lagi menjalankan usaha yang naik turun, turun naik, harus tetap semangat, tidak mudah menyerah, tetap produktif, gali terus dan improve terus produk kita supaya bisa bersaing dengan produk-produk yang serupa di luar sana. Dan jangan lupa eh, ikut komunitas, itu penting banget karena bisa menambah pertemanan, kemudian jaringan. Seperti saya ikut OC dan juga HR Academy. Karena dari situ kita bisa mendapatkan insight-insight tentang perkembangan usaha. Gitu aja. Oke, terima kasih ya udah meluangkan waktunya malam-malam. Jualannya makin top, makin hits, makin banyak transaksinya, dan transaksi bisa naik kalau dimulai dengan memperbanyak informasinya. Informasi dari diri kita maupun dari reseller-reseller kita. Makasih Bu Ania. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, itu adalah Bu Ania yang produknya adalah Floris Cake dan sekarang ada bolu nangka atau oleh-oleh bolu nangka Jonggol. Nah, tadi yang saya bicarain untuk saya rangkum ya. Jadi ini ada dua ujung ya, dua ujung. Yang kanan ini adalah omset atau bisa disebut sebagai transaksi. Ya, kalau omset mau naik itu sebelumnya ada langkah apa? Langkah sebelum transaksi ada promosi. Promosi ada komunikasi sebelumnya. Komunikasi ada kolaborasi. Kolaborasi sebelumnya ada apa? Interaksi. Interaksi sebelumnya ada apa? Informasi. Informasi sebelumnya apa? Ada inovasi. Inovasi sebelumnya apa? Ada kreasi. Jadi dimulai dari kreasi, kemudian kita tingkatkan informasi, ujung-ujungnya transaksinya naik. Amin ya robbal alamin. Jadi ini adalah suatu perjalanan, ya suatu perjalanan di mana nggak bisa tiba-tiba transaksinya naik dengan promosi aja. Kalau nggak ada kreasi, nggak bisa, ya nggak bisa naik. Kalau nggak ada interaksi, nggak bisa juga, gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan di usaha kita. Selalu tingkatkan informasi yang kita sebarkan kepada calon-calon pembeli kita supaya apa? Transaksinya bisa naik. Amin ya robbal alamin.
Ada Dini juga. Malam Dilan. Ini udah mau habis nih. Oke, selamat istirahat hari Sabtu dan Minggu. Dan fresh lagi, kita gaspol lagi. Oke teman-teman. Di acara yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.